Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alkana dan sikloalkana. Yang pertama, alkana. Jadi alkana ini sebenarnya apa sih? Alkana ini adalah senyawa organik sederhana golongan hidrokarbon jenuh. Nah, golongan hidrokarbon berarti senyawa ini terdiri dari atom C dan H. Jenuh itu artinya karbon yang terikat oleh atom H, dijenuhkan oleh atom H. Ini rumus molekulnya, memiliki rumus molekul CnH2n plus 2. N-nya ini, kalau N-nya 1 berarti CH4. Berarti kan N-nya 1, ini kalau H-nya berarti 4. Maksudnya seperti itu ya. Kalau N-nya 2 berarti rumus molekulnya jadi C2H6. Karena kan 2 kali 2, 4 tambah 2 jadi 6. Seperti itu. Itu rumus molekul untuk senyawa alkana. Nah, untuk previewnya ya, mungkin senyawa alkana kalau dalam sehari-hari ini berupa apa sih biasanya? Mungkin bisa dilihat kalau alkana ini sebagian besar senyawanya itu kan minyak biasanya. Jadi contohnya ada senyawa gas metan. Nah, itu merupakan hasil dari pengolahan minyak. Jadi kalau kita ada di penyulingan minyak itulah, minyak itu nanti kan terbagi jadi beberapa. Ada yang berupa gas, ada yang berupa cairan, nanti ada yang berupa padatan. Nah, kalau yang padatan biasanya kan dibuat aspal di jalan. Nah, itu merupakan salah satu golongan alkana juga. Contoh lagi ada yang dibuat Pertamina atau kayak Pertalite, Premium, itu juga termasuk golongan alkana. Itu jadi aplikasinya alkana ini biasanya kita sering temui itu di senyawa-senyawa yang nonpolar atau senyawa-senyawa yang tidak larut air, senyawa minyak misalkan minyak gas kayak gitu, itu alkana. Nah, untuk strukturnya ini struktur dari yang paling sederhana. Alkana yang paling sederhana yaitu C1 adalah CH4. Di sini ini salah struktur Lewisnya, C yang terikat secara kovalen, ikatan kovalen dengan 4 atom H. Jadi CH4. Nah, secara struktur 3 dimensinya, maka CH4 ini memiliki struktur geometri tetrahedral dengan sudut ikatan 109,5. Salah satu sudut ikatannya 109,5. Tapi total sudut ikatan sudut ikatannya adalah 360. Jadi 109,5 ini nanti ketiga sudut ini berarti 360 dikurangi 109,5 dibagi 3. Nah, ini secara struktur model bola dan sticknya seperti ini untuk tetrahedral. Ini senyawa alkana yang paling sederhana, yaitu metana. Bentuknya kalau di alamnya adalah bentuk gas. Nah, pada keadaan dasar, ini adalah kondisi dalam keadaan dasar dari atom karbon. Jadi, karbon memiliki nomor atom 6 dengan elektron valensinya adalah 4. Jadi, ini konfigurasi elektronnya ya, dari hibridisasi elektron, nanti terbentuk hibridisasi elektron. Ini keadaan dasarnya dari C6 ini 1s2, 2s2, 2p2. Nah, elektron valensi yang mana? Elektron valensi itu elektron pada kulit terluar. Kulit terluarnya di nomor 2. Nah, berarti elektron valensinya ada berapa? Ada 4 di sini. Jadi ingat ya, elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Di sini elektronnya ada 4. Ini. Jadi untuk di kulit pertama di sini terdapat 2. Nah, untuk berikatan dengan hidrogen, maka terjadi eksitasi dari satu elektron pada S, terjadi eksitasi dari satu elektron pada orbital S ke PZ, sehingga terdapat 4 elektron yang tidak berpasangan.
Gitu ya. Dari 4 elektron yang tak berpasangan ini, keempat elektron ini akan berikatan dengan masing-masing satu elektron pada 4 atom hidrogen, sehingga terbentuk hibridisasi sp3. Jadi hibridisasi sp3 ini karena disebut sp3 karena apa? Karena penggabungan elektron, pemakaian bersama elektron terjadi pada orbital S dan orbital P. Orbital P yang terisi ada 3. Maka kita sebut dengan hibridisasi sp3. Ini adalah bentuk orbitalnya. Untuk orbital S berbentuk bulat, sedangkan orbital P berbentuk balon terpilin seperti ini. Nah, orbital P ini memiliki 3 suborbital, yaitu PY, PX, dan PZ, yang mana PY, PX, dan PZ ini masing-masing menunjukkan arah dari orbital P tersebut. Jadi kalau orbital PY maka arahnya dia searah dengan sumbu Y. Kalau orbital X dia searah dengan sumbu X. Sedangkan orbital PZ searah dengan sumbu Z. Sehingga dari keempat orbital ini berhibridisasi dengan orbital S dari 4 atom H membentuk 4 sp3. Sehingga terbentuklah struktur tetrahedral pada metana. Ini kita lihat di sini, yang warna biru ini adalah orbital dari atom karbon. Jadi ini orbital dari atom karbon, sedangkan yang warna kuning ini adalah orbital S dari atom hidrogen. Jadi karbon menunjukkan hibridisasi sp3. Yaitu memiliki 4 buah ikatan C dengan H yang ekivalen. Ikatan yang terbentuk adalah ikatan tunggal, yaitu dinamakan dengan ikatan sigma. Jadi ikatan sigma ini terbentuk karena adanya overlapping antar muka antara orbital S dengan orbital P. Nah, nanti ada lagi kalau di senyawa alkena nanti ketemu dengan ikatan rangkap. Nah, kalau ikatan rangkap itu nanti terdapat yang namanya ikatan pi. Ikatan pi ini terbentuk karena adanya overlapping atau tumpang tindih awan-awan elektron dari orbital P. Itu nanti akan saya jelaskan pada bab alkena. Nah, untuk alkana di sini ini harus dihafalkan ya. Ini adalah tata nama induknya. Rantai induk, penamaan rantai induk dari alkana. Jadi alkana dengan C1, CH4 kita sebut dengan metana. Untuk C2, H6 dengan C2 itu etana, propana. Di sini mohon dihafalkan karena kalau tidak hafal berarti nanti tidak bisa mengerjakan soal atau menyelesaikan soal yang diberikan saat latihan atau ujian. Jadi bisa dihafalkan C1, C2 sampai C14 ini. Ini adalah rumus molekulnya. Kalau rumus molekul cukup dihafalkan rumusnya ini, rumus umumnya ini. Jadi kalau tinggal masukkan aja, kalau N-nya 3 berarti H-nya berapa? CnH2n plus 2. Ya. Nah, yang perlu dihafalkan ini, nah ini adalah nama di rantai induknya. Nah, selanjutnya prosedur memberikan nama pada suatu senyawa alkana ya. Jadi yang pertama adalah tentukan rantai utamanya. Rantai utamanya itu adalah rantai karbon yang terpanjang. Itu yang pertama. Jadi setelah menentukan rantai utamanya, beri nomor. Jika ada substituen atau gugus cabang, beri nomor rantai utama dan beri nomor terkecil yang paling dekat dengan gugus cabang. Jadi nomor terkecil, jadi pemberian nomor pada rantai utama itu dari kanan atau kiri itu bergantung dengan letak cabangnya. Jadi nomor penomoran itu dimulai dari yang paling dekat dengan cabang atau dengan gugus fungsi. Nah, gugus cabang diberi nama alkil dengan prioritas penulisan sesuai dengan abjad. Jika ada gugus cabang substituen yang sama, maka diberi awalan di itu untuk 2 substituen yang sama, tri berarti 3 substituen yang sama, tetra 4 substituen yang sama. Di depan nama substituennya.
langsung kita ini ke arah nama cabangnya. Untuk nama cabangnya diakhiri dengan akhiran il. Kalau tadi kan rantai induk dengan akhiran ana, metana, etana, butana. Nah, kalau untuk nama cabang, rantai cabangnya ini kita beri akhiran il, berarti metil, etil, propil, isopropil, butil, dan seterusnya ya. Nah, ini kita langsung ke contoh. Misalkan ada struktur seperti ini. Kalian diminta memberikan nama, berilah nama senyawa berikut ini. Maka hitunglah rantai terpanjangnya. Jadi misalkan di sini rantai panjangnya 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah rantai terpanjang, yaitu menjadi rantai induknya. Nah, berarti penomorannya dari mana penomorannya? Penomorannya kita lihat yang paling dekat dengan cabang. Kalau cabangnya berada di sini, berarti penomoran 1 dari sebelah kiri. Kalau cabangnya terletak di sini, berarti nomor satunya nanti dari sebelah kanan. Intinya, nomor awal itu diletakkan yang paling dekat dengan cabangnya. Cabang itu yang mana? Yang ini. Ini cabang. Nah, untuk yang perlu diingat, ikatannya C itu maksimal 4. Jadi stabilnya C itu kalau memiliki ikatannya ada 4. Jadi misalkan C nya kan di ujung. Dia berikatan dengan 1 C. Berarti yang lainnya mengikat H. Berarti dia mengikat 3H. C yang di tengah ini berikatan dengan 3C. Maka kurang berapa untuk memenuhi 4 ikatan? Berarti kurang 1. Maka satunya diisi dengan H. CH. C yang di sini dia CH2. Ini CH3. Jadi tinggal dikurangi saja. Intinya ikatannya C itu ada 4. Nah, kalau seperti ini berarti namanya adalah 2-metil butana. Ini contohnya 2-metil butana. Karena kan rantainya ada 4. C-nya ada 4. 4 itu tadi butana. Dituliskan nomor cabangnya di mana? Cabangnya cabang metil di nomor 2, maka namanya 2-metil butana. Contoh lagi, selanjutnya ini yang lebih panjang lagi contohnya. Kita hitung rantai terpanjangnya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa belok gini. Atau bisa lurus, berarti sama ya. Maka rantai terpanjangnya adalah 6. Rantai induknya 6. Berarti rantai induknya bernama heksana. 6C, karena C-nya ada 6. Heksana rantai induknya. Sekarang cabangnya, dia memiliki cabang apa? Di sini ada cabang metil, yang ini ada cabang etil. Ini cabangnya etil. Nah, penomorannya dari mana yang benar? Dari kiri apa dari kanan? Nah, penomorannya dilakukan yang paling dekat dengan cabang. Maka penomorannya dari kiri. Kenapa? Karena kan ini kalau dari kiri cabangnya terletak di nomor 2 sama 4. Kalau di total berarti 6. Kalau dari kanan cabangnya terletak di nomor 3 sama 5. Di total 8. Maka kita ambil penomoran di cabangnya di nomor yang paling sedikit. Maka dari kiri. Maka nama dari senyawa berikut ini adalah 4-etil. Jadi ditulis yang sesuai abjad dulu. Etil sama metil kan lebih dulu E. Maka tulis etil terlebih dahulu meskipun nomornya di akhir. Jadi tulis posisi etil di mana? Oh, di nomor 4. Berarti 4-etil. Kemudian metil di nomor berapa? Nomor 2. 2-metil heksana. Nah, kalau penamaannya seperti ini maka salah. 3-etil metil heksana karena
nomor cabangnya lebih besar. Jadi kita ambil cabang yang nomor cabang di nomornya yang paling sedikit. Gitu ya. Nah, ini contoh selanjutnya. Ini lebih kompleks lagi. Maka bagaimana penamaannya? Nama dari senyawa di atas ini adalah 3-etil 2,6 dimetil heptana. Dari mana, Bu? Namanya ini kok bisa langsung muncul seperti ini? Langkah pertama, tentukan rantai induknya. Dimulai dari C, cari C yang paling panjang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kalau seperti ini kita ambil di rantai terpanjang dengan cabang yang paling sedikit. Jadi kalau kita ambil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kalau kita ambil ini, maka nanti ada cabang yang besar. Ini kan cabangnya ada 3C sama 1C. Beda lagi kalau kita ambil yang lurus. Rantai induk yang lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka cabangnya hanya ada metil dan etil. Maka kita ambil rantai induknya ini yang lurus ini. Untuk penomorannya dari mana, Bu? Penomorannya dari yang kiri apa yang kanan? Kita lihat, kalau kita mulai dari kiri, maka cabang etil di nomor 3 dan metil di nomor 2 dan 6. Kalau kita mulai dari kanan, maka cabang etilnya di nomor yang besar. Di nomor berapa ini? Nomor 5. Nah, kan terlalu besar. Maka kita ambil dengan penomoran cabang yang paling kecil. Sehingga nomor satunya kita mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada metilnya ada 2 pada nomor 2 dan 6. Sehingga disebut dengan dimetil. Etil terletak di nomor 3. Maka penulisannya kita tulis etil terlebih dahulu. 3 etil 2,6, berarti 2,6 itu posisi ini. C2 dan C6. Dimetil, karena di itu karena cabang metil ada 2. Dimetil heptana. Gitu. Jadi nanti bisa latihan sendiri di rumah. Karena kalau hanya mendengarkan saja, kalau menurut saya, kalau kimia organik itu kita perlu praktek latihan soal sendiri, perlu menulis sendiri, belajar bagaimana sih kalau mengerjakan sendiri itu bagaimana. Itu akan lebih paham, lebih dapat dipahami dan lebih mudah untuk mengingatnya. Nah, kalau hanya sekedar melihat penjelasan ini biasanya mungkin lupa nanti ke depan. Nah, oleh karena itu, saya berikan latihan soal. Ini 2 saja latihannya, silahkan dikerjakan. Nanti akan link untuk pengumpulan tugas ini akan saya bagikan lewat grup WA. Jadi ini berikan nama alkana di bawah ini sesuai dengan tata nama yang telah dijelaskan tadi. Jadi tata nama tadi belum saya jelaskan ya, untuk sistem tata nama kita gunakan sistem IUPAC, itu sistem internasionalnya. Karena ada sistem tata nama trivial, itu biasanya untuk nama dagam, yang tata nama trivial itu. Gitu ya. Jadi ini silakan berikan dijelaskan juga. Jadi beri penjelasan mana rantai induknya yang mana, cabangnya yang mana, dilingkari, beri nomor juga, nomornya dari mana, dan baru jawaban, kesimpulannya berarti namanya apa, nama senyawa ini, gitu ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang isomer. Nah, isomer itu sebenarnya apa sih isomer? Isomer itu adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tapi strukturnya berbeda. Dan isomer ini ada macam-macam jenisnya. Dan untuk kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang isomer struktur. Jadi kalau isomer struktur itu dua atau lebih senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Jadi sama-sama memiliki C-nya, misalkan sama-sama memiliki C4, hanya 10, tapi
struktur senyawanya berbeda. Itu yang dinamakan dengan isomer struktur. Nah, untuk alkana C, jumlah C yang 1 sampai 3 ini tidak memiliki isomer struktur. Jadi, isomer struktur hanya dimiliki oleh alkana dengan jumlah C minimal 4 dan 4 ke atas ya. Itu baru memiliki isomer struktur. Ini contohnya. Di bawah ini ada dua senyawa yang berbeda, tapi memiliki rumus molekul yang sama. Apa rumus molekulnya? C4H10, coba kita hitung. Senyawa A, N-butana, C-nya ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Hanya ada 10. Sedangkan senyawa B, dia 2-metilpropana. Senyawa yang berbeda, tapi rumus molekulnya sama, yaitu C4H10. Nah, kedua senyawa ini kita sebut dengan isomer struktur. Itu ya. Tapi karena berbeda strukturnya, maka dia juga berbeda sifat-sifatnya. Titik didihnya berbeda. Jadi titik didih N-butana min 0,5 derajat, sedangkan titik didih 2-metilpropana atau isobutana min 10,2 derajat. Jadi dari perbedaan struktur itu sudah memberikan perbedaan sifat fisik yang sangat jauh sekali, gitu ya. Meskipun rumus molekulnya sama. Ini yang kita sebut dengan isomer struktur. Dan isomer ini nanti akan kita temui pada pelajaran bab-bab lain pada kimia organik juga. Masih dibahas tentang isomer. Nah, ini beberapa contoh senyawa yang memiliki isomer struktur, yang berisomer struktur. Jadi rumus molekulnya sama, C5H12, tapi strukturnya berbeda. Ini strukturnya, dia berbeda ya. Nah, karena strukturnya berbeda ini, maka sifat fisiknya juga berbeda. Memiliki titik lebur, titik didih, dan densitas yang berbeda. Nah, di sini saya beri tugas juga, gambarkan isomer struktur senyawa di bawah ini. Jadi C818, C512, semua isomer strukturnya tolong digambarkan dan diberi nama. Nah, di sini ada tentang klasifikasi atom C dan H. Jadi atom C itu diklasifikasikan, ada 4 klasifikasi. Jadi ada C primer, C sekunder, C tersier, kemudian ada C kuartener. Apa itu C sekunder, C primer, C tersier? C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C. Sisanya berarti mengikat H. Ininya dari sini. Jadi atom C yang mengikat satu atom C disebut dengan atom C primer. Untuk atom C sekunder adalah atom C yang mengikat dua atom C. Di sini kan C yang ini kan mengikat dua ya. Itu kita sebut dengan C sekunder. Untuk C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C. Ada 1, 2, 3 yang diikat oleh C tersier ini. Itu yang disebut dengan C tersier. Simbolnya kita simbol dengan 1, 2, 3 ini ya. Nah, untuk C kuartener itu berarti apa? C kuartener adalah atom C yang mengikat 4 atom C. Jadi ini contohnya C kuartener. 1, 2, 3, 4. Itu kita sebut dengan C kuartener. Ini contoh alkana di alam. Jadi biasanya C1, C2 ini biasanya berupa gas. Nah, C3, C4 itu LPG. Jadi yang kita temui LPG itu adalah C3 sampai C4. Berarti metan, butan, propana, butana itu isi dari LPG. Gasolin ini C5 sampai C8. Ini maksudnya atom karbonnya ya, bentuk C, jumlahnya C5, C8 itu gasolin biasanya. Diesel, kerosen,
oil, petroleum, nah itu adalah alkana. Rata-rata itu seperti itu. Nah, sifat fisikanya untuk senyawa alkana ini bersifat nonpolar atau tidak, sehingga tidak dapat larut dalam air, karena air sifatnya polar. Karena kelarutan itu bersifat like dissolve like, atau maksudnya like dissolve like itu apa? Senyawa nonpolar hanya bisa larut pada pelarut non-polar. Senyawa polar bisa larut dalam senyawa polar. Jadi yang sifatnya berbeda tidak bisa melarutkan. Itu ya. Jadi yang perlu diingat-ingat ya prinsipnya. Jadi karena senyawanya non-polar, maka larutnya juga dalam pelarut organik non-polar. Ini sama dengan yang tadi ya, untuk alkana C-nya kurang dari 4 maka bentuknya gas. Untuk alkana C-nya 5-8 berbentuk cair. Untuk alkana lebih dari jumlah C-nya lebih dari 9 biasanya berbentuk padatan. Jadi semakin besar jumlah C, maka massa molekul relatifnya juga semakin besar, sehingga gaya dispersi tiap molekul itu besar, sehingga titik didihnya semakin tinggi. Jadi semakin besar, semakin banyak atom C-nya, MR-nya semakin besar, maka untuk mendidihkan senyawa dengan atom C yang banyak itu pasti juga perlu semakin tinggi juga gitu titik didihnya. Alkana bercabang memiliki titik didih yang lebih rendah daripada alkana rantai lurus. Jadi kalau sesama rantai lurus, misalkan alkana rantai lurus sama-sama rantai lurus C4 dengan C5, maka titik didihnya lebih tinggi C5. Nah, kalau sesama dengan C4, yang rantai lurus sama yang rantai cabang, titik didihnya lebih tinggi yang rantai lurus. Karena itu dipengaruhi karena adanya gaya van der Waals antar molekul. Dan ikatan tunggal mampu berotasi bebas. Nah, ini adalah grafik dari titik leleh dan titik didih pada alkana dengan jumlah C dari 1 sampai 14. Jadi kurva yang bawah, sumbu X ini 1 sampai 14 ini adalah menunjukkan jumlah C, sedangkan sumbu Y-nya ini adalah menunjukkan suhu. Untuk garis biru ini menunjukkan titik lelehnya, dan garis pink ini menunjukkan titik didihnya. Bisa kita lihat, semakin tinggi, semakin banyak jumlah C-nya, maka semakin tinggi titik leleh dan titik didih. Nah, ini hubungan massa molekul relatif terhadap sifat fisiknya. Jadi ini metana sampai nonana, rumus molekulnya sekian ini. Nah, titik leburnya kita lihat, untuk titik leburnya semakin besar jumlah C-nya, semakin tinggi titik leburnya. Begitu juga dengan titik didih. Semakin tinggi titik didihnya, kalau semakin banyak jumlah C-nya, semakin besar MR-nya juga. Rho-nya ini juga semakin tinggi. Meskipun rata-rata rho atau massa jenis senyawa alkali ini lebih kecil daripada air. Massa jenis air kan 1. Nah, kalau alkali biasanya kurang dari 1. Nah, yang selanjutnya adalah sikloalkana. Jadi sikloalkana ini termasuk alkana juga, tapi bentuknya siklik. Karena bentuk siklik ini, maka memiliki rumus molekul yang berbeda daripada alkana. Kalau alkana kan rumus molekulnya CnH2n plus 2. Kalau sikloalkana ini rumus molekulnya CnH2n. Nah, sikloalkana ini gabungan antara dua ujung dari alkana jenuh, bentuk siklik. Ini bulat ini ya. Kalau asiklik kan lurus, kalau siklik itu nanti bentuknya cincin. Sehingga terjadi pengurangan pada atom H. Kalau asiklik kan CnH2n plus 2. Kalau siklik, karena ada penggabungan dua alkana ujung tadi, terjadi pengurangan atom H sebanyak 2, maka rumus molekulnya jadi CnH2n. Nah, ini beberapa contoh dari sikloalkana. Jadi ini alkana yang ini untuk C3, maka bentuknya segitiga. Biasanya kalau kita tuliskan, kalau biasanya di organik itu tidak dituliskannya tidak berupa huruf seperti ini,
Jadi langsung seperti ini. Jadi setiap ujung-ujung ini mewakili atom C. Jadi kalau ini, oh ini atom C. C apa? CH2 apa CH3 atau CH? Kita lihat C-nya ini ngikat berapa? Berapa atom C? C-nya sudah punya 2 ikatan, berarti kurang berapa ikatan untuk memenuhi 4? Kurang 2, maka ini adalah CH2, ini juga CH2, ini juga CH2. Sama juga kalau butana. Butana berarti bentuknya persegi. Ini bentuk stabilnya butana seperti ini, siklobutana. Bentuk stabilnya. Sudut ikatan yang paling stabilnya di 88 derajat. Ini untuk siklopentana, bentuknya segi 5. Ini bentuk untuk energi yang paling stabil, bentuknya seperti ini. Ini sikloheksana. Ini biasanya yang paling yang paling sering dibahas ini sikloheksana karena dia punya berbagai macam konformasi isomer ya. Ini disebut ada sikloheksana, ini namanya konformasi kursi. Nah, untuk tata namanya berarti rantai induknya tadi langsung kita berikan nama siklo. Jadi sama kayak kalau tadi kan metana, etana, butana, propana, pentana. Nah, kalau sikloalkana maka kita beri awalan siklo. Siklobutana, siklopentana, sikloheksana. Kemudian kalau ada cabang di awal kita tulis cabangnya di awal dan beri nomor. Misalkan ini ada senyawa sikloalkana seperti ini. Bagaimana penomorannya? Penamaannya? Rantai cabang kita tuliskan dulu rantai induknya. Rantai induknya kan ini. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ada 7 titik berarti sikloheptana ini. Cabangnya yang mana Bu? Substituen atau cabangnya yang mana? Ya yang tidak termasuk dalam cincin berarti yang ini. Ini ada berapa C-nya? 1, 2 berarti ada cabang etil. Kemudian di sini ada cabang 1, 2, 3, 4. Ini cabang butil. Maka butil tambah etil dan sikloheptana kita beri nomor. Penomorannya dari yang abjadnya paling lebih dulu. B sama E berarti lebih dulu B. Maka kita beri nomor satunya dari sini. 1, ini satunya kemana? Ke kiri apa kanan? 1, 2, 3, 4. Atau 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita ambil penomoran yang paling kecil. 1, 2, 3, 4. 1 butil, 4 etil sikloheptana. Seperti itu. Jadi penamaannya dari penomorannya nomor sini. Dari nomor 1 ini. Nah, selanjutnya kalau ada seperti ini rantai induknya adalah sikloheksana. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6C kan? Maka sikloheksana, ini rantai cabangnya dia punya 2 metil dan 1 etil. Penomoran nomor 1 dimulai dari abjad yang paling awal, E. Berarti nomor satunya dari sini. Nah, ini dari nomor 1 ini dimetil ya. Karena metilnya ada 2, maka dimetil. Penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1 etil, 3,5 dimetil sikloheksana. Itu cara penamaan dari sikloalkana. Nah, ini untuk contoh selanjutnya silakan dipelajari. Jadi ini metil sikloheksana. Kalau cuma substituennya cuma 1 nggak usah kasih nomor. Tapi kalau substituennya lebih dari 1 maka beri nomor di cabang tersebut. Contoh di sini kan nggak pakai nomor ya. Karena kan ini substituennya cuma 1, cabangnya cuma 1. Kalau yang seperti ini kan ada 2 cabang. Maka kita beri nomor 1, 2. Gitu. Ini kebetulan kalau cabangnya sama, maka terserah penomorannya dari mana nomor satunya. Karena kan sama-sama, abjadnya sama. Nah, ini selanjutnya oksidasi alkana. Ini reaksi antara alkana dengan O2, oksigen, menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Jadi alkana ini bisa teroksidasi oleh udara, oksigen. Jadi CH4 tambah O2
Dia akan teroksidasi menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Terus alkana juga bisa mengalami reaksi dehidrogenasi pada temperatur tinggi dengan katalis membentuk alkena. Ini nanti bab selanjutnya akan saya jelaskan tentang alkena. Jadi kehilangan dua atom H sehingga ikatannya awalnya ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap.